Abis diri lu suka susah cari jodoh gitu. Ya, masa kayak lu gini susah ya cowok. Susah lah. Nggak mungkin. Iya, nggak boleh merendahkan orang lain. Nggak boleh. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Boleh dicolin. Kita perempuan butuh kesetaraan gender loh. Kita butuh dukungan. Kita tuh harus melawan. Perempuan tuh kuat loh. Kuat ya. Udah kuat, lu nggak tahu aja teman-teman. Kuat loh, mereka udah kerja, ngurus anak di rumah, ngurus suami, ngurus semuanya. Itu kuat perempuan itu. Sebenarnya feminis gini loh. Saat lo ngerasa ada ketidakadilan di depan lo baru berjuang. Aduh. Terus perempuan harus kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Haji Tile bersama gua Dava dan gua. bapak gua. Ya, dan gua Fatih Saban. Lo bukan bapak gue. Bukan lah. Jadi kita mau ngebahas apa? mau Malam hari yang dingin ini. Hari ini kayak kita akan membahas feminis kali. Feminis. Jadi apa gua emang feminis? Feminis. Nanti kita langsung sama pakarnya aja deh. Oh lu nggak tahu nih feminis? Gua nggak tahu. Berarti sama kita nggak tahu. Sama gue nggak tahu. Jadi gua akan ngundang teman gua sekaligus ini tuh teman seperjuangan gua. Seperjuangan. Seperjuangan gua. Seperjuangan dari apa? Perjuangan gua Dari kecil. dari 5 sampai 10. Tahu nggak lu? Nggak tahu. Kan biasanya dari 0 sampai sukses. Oh ini 5 sampai 10. Dari 5 sampai 10. Jadi langsung aja tuh kita masukin aja ya. Masukin. Kita undang. Gila nih kamu. Kita undang. Boleh. Mbak. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Kenalin dong sama teman-teman nih. Halo Nama siapa? semuanya. Nama gue Dande. Instagram gue Dande_layan55. Buat yang mau Promosi, follow. Langsung promosi. Gak apa-apa. Bebas. Iya, bebas. harus dong. Dimanapun harus promosi kan. Jadi gimana nih? Kok jadi gue yang nanya? Kayak gue hostnya. Gini. Jadi gue undang tuh buat ngebahas tentang feminis. Mm-mm. Kenapa dengan feminis? Yang gue dengar sih katanya lu feminis ya? Iya nggak sih? Iya gak sih? Gue Iya apa feminis benar? bukan sih? Hah? Feminis dong gue. Kopi kopi. Thank you. Terima kasih. Ini kopi dari dua musim. Bang, dari dada dulu. Bang, makasih bang ya. Thank you bang. Lah, terbalik lagi. Terbalik. Aduh panas. Kok kalian kayak grogi gitu sih? Gue Iya, sih, bisa. gue sih enggak, dia tuh yang grogi. Gue suka begitu kalau Tapi langsung gemeteran gitu tangannya. deket wanita tuh gue agak getar, agak nervous. Ya maklumin Ada. aja ya. Soalnya main sama cowok mulu gue. Masa sih? Jadi gue manggilnya siapa nih? Kan kalau lu sama Tila udah kenal nih, gue kan belum kan. Gue manggilnya enaknya siapa gitu. Dan Del, Terserah, kamu mau manggil sayang juga boleh. jangan deh Tuh. Jangan Berat deh. kalau begitu bro. Nggak berani gue. Nah, makanya. Nggak panggil dan aja boleh. Manggil Dan. Iya. Lalu Berarti akhir-akhir ini lagi sibuk apa, kerja kah atau Kerja aja. kerja? Jadi gue tuh double job gitu. Pagi di kantor, malam tuh live streaming juga. Jadi gue tuh host live streaming juga. Apa live streaming apa? Di Lucky Live, Up Live, sama Tantan. Oh, Tantan ada live-nya juga bro. Iya. Benar. Itu apa sih kayak apa? Kayak nge-host doang. Jadi emang bener-bener live streaming aja nge-host. Oh ngomong-ngomong gitu sama yang nonton. Iya, benar. Sekali nyari jodoh ya. Iya gak sih? Kalau di Tantan iya. Iya. Oh bisa nyari jodoh di situ? Bisa. Abis diri lu suka susah cari jodoh gitu. Ja, gila masa cewek kayak lu gini susah nyari cowok. Susah lah. Gak mungkin. Emang cewek kayak gini tuh kayak apa? Ini bentuk dari feminis loh. Oh ini itu bentuk dari Emang feminis. feminis begitu? Jadi sebenarnya tuh bukan cewek ya, perempuan. Perempuan. Sebutannya nggak boleh bilang cewek. Oh nggak boleh. Iya, betina pun nggak boleh karena Iyalah. betina itu kan buat hewan. Binatang. Ya, kita kan manusia. Jadi sebenarnya itu lebih ke aduh, gue ada telepon lagi, boleh angkat dulu nggak? Gue ada telepon, boleh angkat dulu. Susah emang orang sibuk tuh. Apa-apa baru sebentar aja tuh ditelepon mulu. Maklumin aja guys ya. Emang begitu. Sorry. Biasa wanita karir. Oh wanita karir. Wanita karir Oh begitu salah, ya? gue ralat perempuan karir. Tapi dan kalau misalkan gua sama Fatih
ngebahas tentang feminisme, lu keberatan nggak kira-kira? Kalau Iya. misalkan gue nanya-nanya soal Jadi ini, enggak kita sih. harus terbuka. Ya enggak, kenapa harus keberatan? Selama itu masih menghasilkan nilai positif, kenapa enggak? Gitu. Jadi aman ya. Aman. Kayak maksudnya melalui siaran YouTube ini juga kan gue kayak pengen kasih tahu orang-orang apa sih feminis itu buat orang-orang yang belum tahu gitu kan. Terus sama kayak mau ya kita berbagi cerita aja, pengalaman aja gitu-gitu kan. Iya. Jadi gue mau nanya nih sama lu. Kalau menurut lu apa sih feminis itu, kalau versi lu tuh gimana tuh? Kalau versi gue, feminis itu perempuan-perempuan yang memperjuangkan haknya, kesetaraan gender. Terus Kita itu pengen dianggap sebagai manusia bukan objek. emang Pernah dengar gak sih kayak lo wanita itu dijadiin objek seksualitas. Jadi misalnya, iya. sorry nih ya, lo mau Ah. orgasme gitu, terus Ah. lo ngobjekin wanita kayak dari pakaiannya, Oh. terus dari bentuk tubuhnya. Sebenarnya itu nggak boleh. Kayak kita tuh manusia bukan objek gitu. Jadi nggak boleh tuh Nggak ya. boleh. Kita kan manusia. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki tuh nggak boleh dijadiin objek karena kita itu manusia, bukan barang, bukan benda. kalau soal kesetaraan, contohnya apa? Kesetaraan dalam hal apa? Satu aja. Dulu itu Ibu kita Kartini memperjuangkan hak perempuan itu supaya bisa bersekolah ya, bisa sekolah sama dengan laki-laki semuanya kan. Dulu kan zaman dulu itu perempuan itu nggak boleh sekolah, ya boleh sekolah hanya laki-laki. Terus kita diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini. Iya. Terus Jadi kalau sekarang ini gue bilang Kartini modern itu tuh ya ini kita lah wanita karir yang nggak dituntut harus di rumah melulu, yang nggak dituntut harus kayak gini kayak gitu, harus pakai baju ini pakai itu. Jadi kita tuh bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas berkarya, bebas ngelakuin apapun yang kita suka gitu. Nggak harus dituntut kayak gini kayak gitu, harus kayak gini, nggak harus kayak gitu lagi. Kita tuh perempuan udah bebas, udah merdeka sekarang gitu. ya nggak kayak biasanya kan misalnya Iya. kalau kayak wanita tuh kamu di rumah aja sayang. Iya, kamu di rumah aja, aku yang kerja gitu Iya. kan. Jadi kayak kita dikasih apa ya? Dikasih kayak nggak dikasih kebebasan gitu, dikekang gitu, disuruh rumah aja nggak bu. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalnya sama-sama dua belah pihak itu saling menyetujui gitu. Kayak atau mereka udah suami istri nih, kalau Iya. suaminya mengizinkan istrinya buat di rumah terus istrinya juga nggak merasa terbebani ya nggak apa-apa, kecuali kalau istrinya merasa terbebani. Jadi fine aja gitu ya. Itu masuknya ke patriarki sih. Kalau misalnya si istri merasa terkekang tapi si suaminya ini selalu nuntut untuk dia di rumah terus, ini terus, itu tuh masuk ke patriarki. Apa itu patriarki? Budaya patriarki itu yang selalu merendahkan perempuan ya, bukan merendahkan sih, lebih mengekang gitu. Kayak zaman dulu gitu perempuan itu nggak boleh keluar rumah, perempuan itu nggak boleh berkarya, perempuan itu harus taat sama suami, perempuan itu nggak boleh pendidikannya lebih tinggi dari suami. Oh, patriarki itu. Itu patriarki. Terus patriarki juga itu yang selalu nyalain korban. Kayak misalnya korban pelecehan seksual disalahin korbannya, salah sendiri pakai baju seksi. Kalau nggak seksi nggak diperkosa. Logikanya gitu. Itu masuknya langsung ke patriarki. Ya, itu juga patriarki. Budaya patriarki itu yang selalu victim blaming, nyalain korban. Apa-apa soal korban gitu. Ya, padahal lo pernah nggak sih nempatin diri lo tuh jadi korban? Jadi kayak Heeh. lo udah jadi korban terus lo disalahin lagi, gue sampai muncrat kan saking semangatnya. Santai. Excited, nggak apa-apa. Iya. Terus. Karena gue termasuk salah satu korban ya. Heeh. Oh, pernah? Contohnya gimana Nah, tuh? gue pernah dikekelin, terus gue pernah juga kalau mungkin lo temenan di Instagram sama gue kadang suka posting foto, posting video yang agak-agak emang seksi menurut Seksi. gue, Terbuka seksi. gitu. Ya, tapi kan itu bebas dong Instagram gue berhak kan mau pakai apapun kan. Terus gue dikomen lah tuh sama netizen, ih kok ininya nggak kelihatan gitu loh, kayak payudaranya, ketek kayak gitu-gitu lah, banyak aja yang komen kayak gitu ke gue. Terus gue posting lah tuh ininya dia, komenannya dia di Snapgram gue repost kan, terus gue tag juga. tag orangnya. Ya, maksud gue apa hak lo komentarin kayak gitu ke gue, ini kan badan gue, terus di Instagram gue, apa hak lo gitu. Jadi otoritas tubuh perempuan itu ya punya perempuannya sendiri, bukan punya orang lain. Sekalipun lo itu ayahnya, keluarganya, terus sekalipun lo pacarnya, lo gak berhak lo ngatur-ngatur baju orang, lo gak berhak lo ngatur-ngatur tubuh orang, kayak lo harusnya kurusan deh, lo harusnya kayak gini, lo gak berhak kayak gitu. Nggak boleh ya? Gak boleh. Sekalipun keluarganya nggak bisa. Gak boleh lah, hidup lu kan ya punya lo, bukan punya orang tua lo, apa punya siapapun.
Jadi ya lu milik lo, otoritas tubuh lu itu ya punya lo, jadi lu berhak mau pakai apapun, lu mau gimana pun itu berhak, selama lu nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti siapapun itu berhak. Bebas lah ya. Bebas. Jadi itu intinya tuh salah siapa tuh? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Sebenarnya yang salah itu manusia-manusia yang kurang edukasi sih. Bener. Kayak kayak kurang dikasih edukasi pelajaran aja tentang maksudnya. Sekarang kan udah 2020 gitu. Masa iya sih lo masih mau merendahkan perempuan terus, nyalahin korban terus gitu. Emang lah kita edukasi diri kita dengan hal-hal yang lebih berguna, positif gitu. Kalau lo nggak punya empati sama korban, setidaknya lo nggak usah victim blaming, nyalahin korban gitu. Kan ada pernah baca nggak tuh di Instagram, di Twitter banyak kasus-kasus pelecehan seksual. Lo lihat di kolom komentar mereka, rata-rata mereka tuh komennya kayak nyalain korban kan. Dan gue tuh kadang suka miris yang komen gitu perempuan juga loh. Padahal di sebagian besar perempuan lain lagi memperjuangkan hak mereka, lagi memperjuangkan kesetaraan gender kan. Kita lagi mau memperjuangkan disahkannya RUU PKS ya kan. Emang belum desain ya? Belum, malah yang disahkan yang terakhir itu lah, yang banyak demo-demo. Dan kalau menurut lu nih, berarti gimana pandangan lu sama cewek-cewek yang tadi lu bilang tuh yang bertolak belakang sama yang lu perjuangkan sekarang? Sebenarnya sih sedih gue sih ya, setiap gue baca komen-komen yang ada berita tentang feminis kayak gitu, terus tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu, gue baca komennya gue sedih juga sih. Apalagi yang komen kayak gitu tuh negatif gitu si perempuannya. Kayak kasus yang sekarang nih lagi viral nih, video-video syur gitu artisnya kan. Lo lihat di kolom komentar rata-rata perempuan semua malah menyalahkan korban, kenapa direkam, kenapa di ini, padahal gini loh. Si yang di video itu pun korban dari orang, entah itu korban dari orang iseng kejahatan seksual atau apa, gue nggak ngerti ya. Intinya dia korban juga, karena kan emang pasti yang dapat impact paling gedenya tuh dia kan. Dampaknya tuh dia kan. Yang cowok mah nggak bakalan nggak ada yang ngurusin yang cewek doang kan paling digini. Nah itu bagian dari patriarki, dimana perempuan selalu disalahkan. Nah jadi itu sebenarnya harusnya cewek-cewek kayak gitu tuh ngasih support gitu. Pernah dengar nggak sih woman support woman? Jadi tuh kayak cewek dukung cewek gitu. Kayak seharusnya kita tuh sebagai perempuan kayak mikir gitu. Kita tuh kita nggak tahu ya hidup ke depan kayak gimana. Gue juga nggak berharap bakal jadi korban pelecehan seksual kan. Cuman kan kita nggak pernah tahu, namanya orang pikirannya nggak bisa dikontrol. Beda-beda. Ya. Terus misalnya suatu saat lo yang jadi korban, lo disalahin lagi, gimana perasaan lo gitu? Kan nggak enak kan? Jadi tuh kayak lo udah jadi korban disalahin lagi, mikir, aduh, nih cewek-cewek ini pikirannya di mana gitu, perempuan-perempuan ini pikirannya di mana? Gue tuh kadang suka miris kalau ngeliat komen-komen kayak gitu kan. Mau gue balesin juga percuma karena mereka diedukasi malah galakan mereka gitu. Pati begitu tuh, Pati tuh. Enggak begitu, gila ya. Parah. Jadi gue mau cerita, jadi kan dulu gue ada tuh, gue komen di postingan akun sosial gosip apa gitu, gue lupa, pokoknya itu akun gosip itu ngebahas tentang pelecehan seksual. Nah gue komen, gue bales lah tuh si yang komen ini. Pertama sih yang kasus yang di Starbucks yang waktu itu, tau gak sih yang si pegawainya ngezoomin baju yang pelanggannya, pernah denger nggak? Di kasir. Iya, yang jadi kasus di Starbucks gitu, terus si pelanggannya itu di zoomin gitu dari kamera CCTV. Aduh kalian nggak tahu, gue nggak tahu. Jadi kan ada tuh kasus itu. Dia posting di salah satu akun gosip. Dan gue komen di situ. Jadi ada si mbak ini juga komen. Gue pikir dia pertama cowok nih, nggak taunya dia cewek kan. Dia komen di akun itu, ya salah sendiri pakai baju pendek gitu. Wajar loh kalau diintipin dari CCTV. Oh my god. Aduh, gue udah nggak habis pikir sama orang-orang kayak gitu. Gini loh, masa iya sih dia disalahin karena pakai bajunya? Kenapa nggak nyalahin orang yang ngezoomnya gitu loh? Dia punya etika atau enggak gitu kan? Terus gue bales dong, kenapa mesti ceweknya yang disalahin? Lagian di situ nggak ditampilin tuh cewek tuh pakai baju minim atau transparan atau apa enggak, nggak ditampilin karena emang di blur kan. Terus itu orang bisa-bisanya komen begitu. Gue bales, dia nggak terima, kata dia, Mbak coba kalau misalnya dia pakai pakaian syar'i, nggak mungkin dong dia di zoom kayak gitu dikenain pelecehan seksual. Aduh, dia nggak baca ini ya. Apaan tuh? Jadi ada sebuah artikel gitu ya, gue juga kurang baca gitu. Pokoknya di situ dijelasin
pelecehan seksual itu terjadi bukan karena bajunya. Jadi ada 90%-an gitu tuh emang dari 90% berapa gitu, pokoknya paling besar itu emang yang pakaiannya tertutup. Pakaian tertutup, jadi nggak selalu orang yang pakaiannya terbuka itu kena pelecehan seksual. Ada juga tuh yang tertutup. Iya. Gue sorry ya, gue melenceng nih. Temen gue pakai syar'i, bener syar'i, pakai cadar lengkap panjang, dia masih kena begal payudara. Masa? Siapa? Asri dong. Asri ya? Ya, bohong. Iya. Apa kena begal payudara? Iya, kena begal payudara. Jadi dia, lu tau lah kan baju syar'i Iya, panjang tahu kayak lah, gimana. tahu. Terus Betul dia banget. pakai cadar juga, Masih kena. Terus si orang-orang yang kurang edukasi ini ngomong gini, ya itu aja yang pakai syar'i aja masih kena, gimana lo yang pakai baju terbuka? Aduh, sekarang tuh konsepnya di sini loh, nggak berarti tuh pakaian nggak nyambung gitu, nggak mesti jadi pengaruh faktor terjadinya pelecehan seksual kan? Berarti apa? Mindsetnya kan? Ya emang pikiran orangnya aja. Pikiran kotor. Kenapa kita nggak mengedukasi orang-orang yang punya pikiran kotor kayak lo, kalau mau sange ya pada tempatnya gitu loh. Nah, buangnya sampah pada tempatnya, bro. Iya. Gitu. Jangan orang lu jadiin pelampiasan nafsu lo gitu kan. Ngerti. Jangan orang lu suruh pakai baju kayak gitu, tapi lu nggak bisa kontrol pikiran lu sendiri. Itu kan nggak bener gitu loh. Nah, itu yang namanya dibilang jadi objek seksualitas. Nah, sebenarnya kita tuh bukan objek, kita itu manusia, kita itu perempuan. Gilanya emang nih orang. Terus gue mau Umi. Kan gue nggak jadi nanya-nanya lagi nih. Tanya Pak. Gue mau nanya, Pok. Apa? Lu sejak kapan nih mendedikasikan diri lu itu sebagai feminis? Ya sebenarnya dibilang mendedikasikan bukan mendedikasikan kan sih ya. Jadi gue mau curhat sedikit sih. Jadi gue pas zaman SMK itu gue pernah jadi korban pelecehan seksual. waduh. Jadi gue sebenarnya ini untuk pertama kalinya banget gue berani speak up ya. Tuh, pertama kalinya tuh. Bagus dong berarti. Iya, teman-teman. Harus speak up. Jadi gue tuh ya zaman SMK itu kan di sekolahan gue itu ada seragam khusus gitu kalau buat hari Sabtu itu. Seragam khususnya itu jadi masih bentuknya bahan, belum dijadiin seragam. Gue ke tukang jahit deket rumah gue dong. Terus? Tukang jahitnya laki-laki, nggak ada perempuan. Gue ke situ diukur lah tuh rok gue, baju gue segala macem. Buat lepasin. Awalnya gue nggak ada pikiran nih orang bakal melecehkan gue karena dia kenal sama bokap gue, keluarga gue gitu. Oh, kenal? Terus gue mikirnya ya udah biasa aja, karena mikirnya dia kenal bokap gue, dia nggak mungkin macam-macam sama gue dong gitu kan. Terus dia ngukur-ngukur baju gue gitu, ngukur-ngukur lingkar dada gue. Pas ngukur-ngukur lingkar dada gue itu dia tuh kayak tangannya gitu loh, kayak muterin gue gitu. Bisa tuh. Gila. Gue langsung shock dong. Nakal. Iya, nakal banget deh. Lo tau lah gue orangnya galak gitu kan, maksudnya gue bisa langsung negor saat itu juga. Cuman pas saat gue jadi korban pelecehan seksual itu gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue langsung shock. Gue diem, kata gue takut feeling gue doang apa emang ini orang tangannya nggak sengaja atau emang nggak sengaja apa emang, tapi gue takut kan namanya. Terus di posisinya di situ gue cuma berdua sama dia, gue takut dong, takut lah nanti misalnya gue teriak malah terjadi hal-hal yang jadi gue cuma bisa diam kan. Terus dia habis ngukur dada gue segala macam, ngukur rok. Nah pas ngukur rok itu tangannya pas di Miss V gue juga dia sama kayak gitu lagi. Gue langsung shock 2 kali dong. Langsung ini udah nggak bener nih. Gue mau kabur gue tapi takut gitu kan. Gue mau ngomong juga gue takut. Muka gue tuh bener-bener takut, panik gitu. Apalagi zaman SMK itu gue masih belum tahu ya tentang seksualitas, itu masih belum tahu banyak gitu. Tahun kan. berapa? Tahun 2010 2009 lah. Masih jarang berarti orang Iya, yang berani. masih belum banyak orang yang berani speak up tentang pelecehan seksual kan. Terus Gue udah kedua kali kayak gitu, 3 kali kayak dia mau ngepasin gitu kan, gue langsung nolak nih, gue langsung udah pak nggak usah pak, udah kayak gini aja, pasin aja. Sebenarnya itu belum pas sih ukurannya, cuma gue minta udah pasin aja karena gue udah bener-bener takut, Antisipasi lu ya? Udah nggak mau dia nyentuh gue lagi kan. Gue udah bener-bener takut tuh, gue bilang udah pas aja kayak gini aja, udah ya udahlah tuh. Jadi gue tuh bener-bener ketemu orang itu tuh takut, di jalan pun gue nggak mau negor, sampai gue tuh dikira orang paling sombong karena nggak pernah mau negor gitu. Tapi sebenarnya gue takut. Lu bisa bayangin gak sih, maksudnya gue masih SMK saat itu gue udah ngalamin pelecehan seksual kayak gitu. Jadi itu kayak gue suka bingung sama orang-orang yang nyalain korban pelecehan seksual gitu.
Mereka pernah nggak sih nempatin diri mereka jadi korban gitu, disalahin? Taunya nyalahin doang ya. Dan tapi kan gue sering baca juga nih di Twitter, ya kan? Kenapa korban yang dilecehin ini nggak bisa ngapa-ngapain waktu dia dilecehin? Kan lu pernah tuh berarti. Iya. Kenapa? Ya takut. Karena takut itu. Pertama nih, kita takut si pelakunya ini tuh malah makin Beringas gitu. iya. Terus kedua, ancaman dari sosial media, hukum sosial, ngerti? Pernah denger gak Iya, sih? iya, tahu gue. Malah lu dicemoohkan, malah lu katain ini siapa suruh. Misalnya case-nya kayak korban gue, kayak kasus gue tadi, gue dipelecehin seksual di tukang jahit. Ya kenapa lu gak ke tukang jahit cewek? Kalau orang mau nyalain korban kan? Terus kenapa lo nggak teriak di saat itu? Kenapa lo nggak langsung lo tabuk atau gimana? Aduh please deh, pas posisi lo di korban itu lo nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener diem, kaku. Kayak orang-orang yang ngomong gitu tuh gue kayak pengen, duh coba deh lo jadi korban sekali-sekali tuh shocknya kayak gimana, ya ampun. Apalagi lo dilecehin sama orang yang kenal. Iya. Gimana sih kayak langsung shock, ih kok dia gini gitu ya, terus lu takut juga. Kok gue tuh suka bingung sama orang-orang yang suka nyalain korban itu. Kan banyak juga tuh yang bilang itu korbannya keenakan kali karena digituin, banyak dong. Iya, banyak. Pasti kan. Nah itu benar-benar nggak habis pikir sih gue. Pernah baca berita nggak sih yang perempuan digilir itu gara-gara mabok? Tahu gua. Itu mah Iya. itu sering kan. Iya Banyak enggak, itu yang mah. terakhir banget yang viral itu yang dia mabok terus diperkosa sama 7 orang kalau nggak Tujuh salah apa ya delapan? iya 7 apa 8 pokoknya gitu lah di daerah Samarinda apa di Makassar gitu gua tahu nggak tahu lah, lupa ingat gua juga beritanya. Nah itu tuh rata-rata komennya kenapa lu mabok gitu ya, lagi jadi cewek tuh harusnya nggak boleh mabok. Sebenarnya mau mabok mau enggak itu hak asasi manusia orang loh. Yeah. Mau perempuan mau laki-laki dia bebas dong mau ngapain pun selama nggak merugikan orang lain sama nggak menyakiti orang lain kan. Nah jadi pas di komen itu tuh kayak kok gini ya komennya, gue tuh kayak agak miris-miris juga sama orang Indonesia yang kurang edukasi ya, masih nyalain korban gitu. Jelas-jelas si korban ini lagi berusaha speak up, dia mencari keadilan buat dirinya, dia pengen 7 orang itu dihukum. Terus bahkan ada yang komen kayak gini di komen itu, mungkin yang pas ke-7 dia baru sadar, maka baru dilaporin. Dari 1 ke 6 ngapain aja dia kayak makan. Aduh, gue sumpah gak habis pikir sama orang-orang yang komen kayak gitu. Lo posisi mabuk gitu terus lo emang sadar lagi dipakai nggak pakainya. Gue kadang suka, aduh nih orang-orang ini kenapa gitu, suka aneh aja gitu. Tapi waktu itu gue pernah baca berita juga tuh yang katanya ada yang diperkosa apa anak di bawah umur gitu. Pas dibawa ke RT apa gitu, dia diperkosa juga sama RT-nya. Iya itu nggak bener banget sumpah. Pernah gue baca kayak gitu, gila tuh Udah otaknya. kacau itu bro, mah parah itu. RT-nya nyari pos 2 itu ya? Iya. Itu harus diedukasi banget sih orang-orang kayak gitu sih. Kayak nanti kalau gue punya anak itu gue bakalan ngedukasi anak gue kayak lo nggak boleh nyalurin hasrat lo tuh ke orang lain, kayak harus ada tempatnya lah gitu. Jangan sampai ke orang lain, nggak boleh merkosa, nggak boleh melecehkan orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain. Nggak boleh. Boleh tapi jangan terlalu sering. Boleh dicolin. Wesh, bro, gila juga lo kalau ngomong. Bercanda. Tapi cowoknya mau ngewe sama gak? Nah, pertanyaan bagus. Ini luar konsep bro, nggak boleh. Di belakangnya kita ngomongin ya. Tapi lu ini nggak sih kok punya tokoh feminis tuh yang menurut lu itu favorit banget? Ada nggak 1 atau 2 atau 3? Gua tahu tuh toko feminis 1 Siapa? yang rambutnya warna-warni. Siapa? Rambutnya bondol, nggak tahu gua namanya. Di Twitter sering rame tuh. Yang sama. Iya, yang kacamata. Siapa tuh? Apa? Gue juga nggak tahu. Oh, lu Gue cuma ikutin akun Instagramnya Indonesia Butuh Feminis sama Feminis Manis Lawan Patriarki. Nah, setahu gue mereka itu punya satu founder gitu namanya Agri siapa gitu, gue juga nggak terlalu siapa ngikutin. namanya? Ini Natun. Alah, penyanyi. Suka begitu. Bukan ada tuh, ada. Iya ada emang ada. Iya, gua Iya, tahu. ada. Cuman gue juga nggak terlalu mengikuti mereka sih. Cuman gue tuh mulai mengikuti mereka pas gue mulai merasakan kayak kita perempuan butuh kesetaraan gender loh. Kita butuh dukungan. Kita tuh harus melawan. Kita harus mandiri juga. Kayak perempuan tuh nggak boleh pakai baju kayak gini, perempuan nggak boleh kayak gini, perempuan harus tunduk sama laki-laki. Aduh, enggak, Sebenarnya tuh udah bukan zamannya. cewek juga kuat ya sebenarnya po ya. Kuat dong. Belah kuping bisa? Hah?
Belah ubin bisa. Aku yang spesialis wanita ya. Nggak kayak misalnya kalau emang mau kesetaraan gender kenapa nggak ngangkat galon sendiri ya, kamu diketawain deh sama ibu-ibu yang hamil 9 bulan bawa perut yang mana-mana tuh. Kalau nggak hamil gimana, Bro? Ya hamil lah, perempuan kan pasti hamil. Iya sih. Ada sih yang nggak bisa hamil, cuma kan maksudnya perempuan itu kuat loh. Kuat banget. Kuat. Kuat kan. Gue feminis, men. Oh, nyokap lu feminis juga? Sebenarnya kalau dibilang kenapa cewek nggak mau angkat galon, nggak juga sih. Adek gue di rumah ngangkat galon mulu, adek gue cewek. Ketahuan aja ya, Bro. Anjing. Adek gue ngangkat galon juga. Jadi emang mungkin kalau gue emang nggak kuat karena emang fisik gue agak lemah. Cuma kalau adek gue emang dia tukang ngangkat galon di rumah. Jadi kalau di rumah misalnya nggak ada bokap gue, nggak ada keponakan gue, adik gue yang ngangkat. Iya, yang ngangkat galon, ngangkat beras. Perempuan tuh kuat loh. Kuat ya. Sebenernya kuat, lu nggak tahu aja teman-teman. Kuat loh mereka, udah kerja, ngurus anak di rumah, ngurus suami, ngurus semuanya. Ih, kuat perempuan itu. Ini apa ya? Lempar-lempar. Jatuh dari langit. Dan pertanyaan paling menurut gue yang pengen buat gue tanyain sih soal Apa? feminis buat cewek-cewek yang lagi ngeperjuangin kayak lu kan. Apa sih sebenarnya poin paling penting yang dicari dari feminis itu? Kita itu pengen dianggap sebagai manusia. Itu. Ya, Sama. bukan benda, bukan objek. Hmm. Kita tuh pengen dianggap sebagai manusia, diperlakukan sebagai manusia. Pernah dengar gak sih manusia yang berguna itu manusia yang memperlakukan manusia layaknya manusia? Bingung gak lo? Kalau itu setuju gue. Bingung gak lo? Gua enggak dia sih mungkin Paham, bingung. gua paham. Apa? Coba ulangin. Memanusiakan manusia. Nah, itu layaknya intinya. manusia. Ih. Itu, Bro. Jadi Manusia serigala. nggak peduli gender lo mau laki-laki, gender lo mau perempuan, lo mau orang tua, anak-anak, lo mau lansia, lo mau waria, iya benar waria, LGBT sekalipun, selama mereka manusia kita wajib loh memperlakukan mereka ya layaknya manusia. Soalnya alien. Ya alien juga kayak alien juga. Alien kan bernyawa. Iya. Tapi kan alien bukan manusia. Iya benar. Tapi kan kalau misalkan kita ngebahas LGBT dikit ya, kan di negara kita ini bertentangan banget nih sama LGBT. Nah itu gimana menurut lo? Apakah tetap harus diperjuangkan kah? Kalau menurut gue ya, gue punya beberapa teman LGBT juga. Gue sih nggak ini ya, nggak mau menghakimi mereka karena gue pun berdosa gitu kan. Gue nggak mau menghakimi mereka karena kayak apaan sih lo, kalau kayak gini lo di luar akidah banget deh, lo di luar ini gitu loh. Sekarang gini deh, mereka kan manusia, mereka punya hak juga buat pendapat, mereka punya hak juga buat mengekspresikan diri mereka juga punya hak buat mencintai siapapun. Kenapa kita harus melarang mereka gitu? Keren ya? Keren. Jadi Lo bukan Tuhan gitu, nggak bisa menghakimi orang lain gitu loh. masing-masing aja ya berarti Iya, ya. Dulu gue deh. dosa ditanggung masing-masing lah. Oh. Kebanyakan tuh orang-orang yang komen di akun-akun tentang LGBT gitu tuh kebanyakan selalu ini ya, Apa? membawa-bawa agama. Pasti sih kalau itu. Ya emang mayoritas kita di Indonesia agamanya muslim kan. Muslim, iya. Cuman kan lo harus tahu di Indonesia itu nggak muslim doang Iya. agamanya. Ada banyak, ada 5 agama. Jadi kayak lo kalau nggak bisa toleransi nggak usah menghakimi orang lain gitu loh. Kayak mereka juga kan manusia. Kita wajib dong memperlakukan mereka manusia. Iya, setuju gue kalau itu. Kalau misalnya pilihan mereka mau jadi gay, mau jadi lesbi, ya lo siapa ngelarang-larang mereka gitu. Lo bukan keluarganya, lo misalnya emang itu temen lo gitu. Ya lo mengarahkan boleh, ngasih tahu boleh, tapi jangan sampai lo menghakimi dan membuli dia, apalagi maksa-maksa dia buat berubah jadi normal. Itu lo nggak boleh, lo udah melanggar hak asasi manusia dia. Itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Gua nggak pernah maksa Fatih bang. Jadi kalaupun Fatih suka sama laki-laki ya nggak apa-apa, itu hak dia. Dia suka sama gua. Oh, Kan gitu. gila. Oh, Gua bilang gitu. gua nggak suka sama dia, gua suka sama bapaknya. Iya, goblok. Udah lu sampein belum bapak lu? Belum. Bapaknya lebih banyak duitnya ya. Iya, om. Iya. Tapi kok lu pernah gak sih lu kan punya teman juga kan, di luaran juga cewek ataupun cowok. Pernah nggak lu dimusuhin gitu karena lu tuh Terlalu bersikap feminis. Ada sih temen gue mau bilang apa ya, dia terlalu ini ya, agamanya terlalu kuat banget. Well, apalah gue ini cuma wanita berdosa kan. Jadi manusia biasa. ya manusia biasa, wanita berdosa lah gue.
gue pokoknya orang paling hina lah di mata dia. Karena mungkin gue tatoan kan, jadi dia nganggep gue nggak bener gitu kan. Terus gue kadang kan pakai kerudung lepas, jadi tuh dia nganggep gue tuh murtad gitu. Dia tuh benci banget sama gue karena gue dibilang mempermainkan agama. Terus saat gue memperjuangkan hak-hak perempuan nih, kayak perempuan tuh boleh loh bekerja di luar rumah, perempuan boleh loh berkarir, perempuan boleh loh berpendidikan tinggi gitu kan. Dia tuh kayak selalu ngebales-balesin snapgram gue pakai ayat-ayat gitu, kayak Goblok Ustadz internet itu anjing. Gila ya. kayak perempuan tuh harusnya di rumah, nggak boleh, perempuan tuh harus jaga pandangan, perempuan tuh harus pakai baju kayak gini, perempuan tuh harus kayak gini. Aduh, gue sebenarnya gini loh, nggak mau menyalahkan ajaran-ajaran, memang ajarannya bener seperti itu, cuman kan balik lagi ke individunya lagi. Lu nggak bisa maksa orang, apalagi ngehakimin orang gitu. Emang lu nggak berdosa gitu kan. Jadi gue tuh kayak sama orang-orang yang bertentangan sama gue, ya udahlah biar aja mereka mau temenan sama gue, syukur enggak ya udah gitu aja. Gue dulu punya temen sahabatan banget sama gue, kemana-mana bareng, segala macam bareng gitu kan. Cewek cowok? Cewek. Sahabat. Terus tiba-tiba dia punya suami nih, jadi ngejauh sama gue. Terus pas tahu gue ditato, gue dikata-katain segala macem. Pasti lo kayak cewek nggak bener banget ditato-tato kayak gitu kan. Gue langsung mikir, gila, emang cewek ditato itu lambang cewek nggak bener gitu. Duh, ini patriarki banget gue bilang gitu. Kayak cewek ngerokok dibilang nggak bener, terus Tatoan nggak benar. iya, cewek yang mabuk dibilang nggak bener. Pakai baju Iya nggak benar. iya, terus Kondor. pakai baju seksi dikit dibilang cewek nggak bener, cewek bayaran, Cewek cewek nakal. BO, iya cewek nakal. Aduh, ini sebenarnya nggak boleh banget loh ngomong-ngomong gitu, kayak itu tuh dilabelin namanya. Sebenarnya kan hak asasi manusia orang banget, mau dia mau pakai baju apapun. Terus ini badan gue mau tato seluruh badan, gue mau ngapain pun itu hak gue dong. Kenapa dia harus menjudge gue jadi cewek nggak benar gitu? Kan sedih jadinya kan? Tapi lu punya cowok nggak sekarang? Punya lah. Punya. Nah nih gue mau nanya nih, kalau lu punya cowok, Apa tuh? kalau misalkan ya, kalau misalkan nggak tahu kan gue, kalau misalkan nih lu punya cowok kan sekarang, nah cowok lu nih bertentangan banget nih sama lu. Patriarki. Yoi, dia pokoknya nggak mau lu jadi feminis, pokoknya lu harus Lu putusin lah. Iya, gue putusin lu. Dia sayang banget Lu sama lu. putusin. Enggak lah, gue putusin lah. Gue dari dulu nggak pernah mau punya pacar patriarki, karena gue memang orangnya nggak mau diatur. Jadi dulu gue punya mantan, adalah nggak usah gue sebut lah namanya. Sebut nggak apa-apa tuh, nonton dia. Dia nonton. Nonton ya. Nanti dia kegeeran, karena gue nggak bisa move on. Jadi gue punya mantan, kalau gue mau pergi keluar, dia selalu ngelarang gue pakai baju-baju seksi. Tapi dia selalu ngelirik cewek-cewek seksi kalau di mall. Curang. Iya kan? Curang. Curang lagi lu, gue. Iyalah curang lah. Dia ngelirik cewek seksi di mall. Gue kesel dong sebagai cewek. Lu ngelarang gue pakai baju seksi, tapi lu ngeliatin cewek seksi gitu kan. Terus ya kan gue nggak mau lo diliatin sama orang-orang, cukup gue aja yang ngeliat gitu kan. Lah egois dong namanya gitu kan. Lo bisa memuaskan diri lo, tapi lo nggak bisa ngasih gue kebebasan. Itu nggak bisa banget, gue nggak mau banget kayak gitu. Jadi langsung gue putusin aja. Gue nggak pernah suka sama cowok patriarki. Langsung cut tuh udah tuh langsung. Iyalah, biarpun gue cinta banget sama dia, biarpun nanti, Makasih Neng. biarpun misalnya gue udah punya planning mau nikah sama dia nih, tapi dia patriarki. Cut. Gimana pun urusannya cut. Ya, Itu- satu pinta gue sama Tuhan sih, jangan sampai gue dijodohin sama patriarki. Itu paling besar tuh. Tapi kan kalau misalkan lu udah nikah kan pasti lu bakal dibilangin kan. Lu bakal dengar nggak tuh? Kalau Iya, misalkan- nurut nggak misalnya Nurut gitu nggak sama lu? suami? Harus nurut sama suami. Iya, gimana tuh Kan kalau pasti- menurut lu? Lu pasti bakal nikah kan nanti? Iya. Kan makanya sebelum nikah itu gue harus mencari tahu dulu suami gue ini patriarki apa bukan. Oh jadi omongin dulu nih. Iyalah. Diskusin dulu. Gue harus tahu dulu dia bakalan nanti mengizinkan gue untuk bekerja atau di rumah aja. Kalau misalnya gue harus lo komunikasi itu penting ya. Jadi gue komunikasi dulu sama dia. Kalau misalnya dia bilang harus kayak gini, aduh enggak, mundur deh mending. Sebenarnya sih gue belum ada kepikiran buat nikah juga sih. Kayak ntar dulu lah, gue masih mau berkarir dulu, gue masih mau berkarya dulu, cari cita-cita gue dulu. Bagian orang tua Ya masih jauh lah. Itu kan tadi pacar lo tuh. Kalau misalkan di dalam keluarga lo ada yang kayak gitu. Apa lo edukasi kah atau lo malah ngejauh dari keluarga lo langsung tolak sendiri? mentah-mentah. Iya. Gue nggak mau tinggal di rumah lagi. Gue mau cabut. Sebenarnya nyokap bokap gue bagian dari patriarki ya, karena Masa? orang tua dulu kan. Oh iya benar sih. Lo tau lah orang tua Iya dulu. iya iya tahu gue.
Jadi pas waktu tahu gue ditato, nyokap gue marah banget. Lo ngapain ditato-tato kayak gitu, kayak cewek nggak bener lo, nyokap gue sama langsung kayak kayak gitu. omongan temen Iya kayak yang temen itu? gue gitu. Terus gue langsung mikirnya, kok nyokap gue begini ya? Cuman gue kan nggak mungkin ngelawan orang tua. Iyalah. Gue cuman bilang, ini bohongan kok 2 tahun hilang, gue bilang gitu. Nggak tahu udah 3 tahun nih nggak hilang. Gila. Nyokap gue udah nanyain kan, kok itu tato nggak hilang sih, katanya 2 tahun doang hilang. Ntar juga hilang lama-lama luntur tintanya, gue gitu doang. Karena ini loh, kalau kita ngasih edukasi ke orang tua yang dari awal udah dipatriarki, susah. Apalagi ini orang tua loh. Orang tua itu gue bukan mau bilang orang tua itu nggak mau disalahkan ya, tapi emang orang tua dulu itu mereka punya prinsip ya, karena udah budaya mikirnya cewek tato ya cewek nakal gitu loh. Jadi kalau misalnya gue kasih pengertian, ini 2020 loh Ma, tato itu bukan lambang kekerasan, bukan lambang nakal juga, udah masuk dari seni kan. Seni, ya. Cuman kan nggak bakalan ngerti, nggak bakalan terima, apalagi orang tua gue pendidikannya rendah kan, bukan termaksud orang tua yang mengikuti zaman dan populer gitu. Jadi ya udahlah biar aja, gue bilang itu lama-lama juga jadi lupa apa gimana gitu. Nah, bokap gue termasuk patriarki juga, jadi suka ngomel-ngomelin nyokap gue, suka gini-gini sama nyokap gue. Cuman gue kadang suka gue lawan, tapi gue ngelawannya masih pakai kayak ngasih dia sedikit edukasi lah. Iya, Jadi gue tahu. nggak terlalu keras juga ke bokap gue, karena bokap gue orangnya keras, kalau gue kerasin lagi bakalan jadi berantem. Batu ketemu batu repot Iya. ya. Kayak tuh. Jadi paling kalau kayak gitu salah satunya gue suruh ngalah aja, entah nyokap gue. Terus ntar gue kadang suka ngobrol berdua sama bokap gue, "Pak, ini udah zaman 2020 loh, udah bukan zamannya bapak muda lagi, yang perempuan tuh harus diatur, perempuan harus kayak gini gitu. Perempuan harus pulang jam segini, ini udah bukan lagi zamannya jam segitu, zamannya bapak muda," gue bilang gitu. Ini tuh udah 2020 gitu, udah modern gitu kan. Kita udah banyak harus berubah, jangan mau stuck di situ aja gitu. Selama itu perubahan lo ngasih nilai positif, Dampak nilai yang baik buat positif, lo, kenapa enggak gitu kan? Jadi gue selalu bilang kayak gitu ke bokap gue. Tapi lu di rumah berapa bersaudara sih? 4. 4. Cewek semua tuh. Cewek semua. Kakak gue yang 2 nih udah nikah, yang satu di Palembang, yang satu deket gue, dan adik gue punya adik 1 cewek juga. Itu yang tadi lu bilang angkat-angkat Ya, galon. bisa ngangkat-ngangkat galon dia. Sebenarnya di rumah ya bokap gue laki sendiri kan, terus ya gitulah. Tapi Kadang itu suka ada adek lu itu patriarki. pernah lu ajarin begitu nggak sih? Gue nggak pernah mengajarkan, gue nggak pernah ngajak orang buat jadi feminis. Jadi intinya adek lu terserah lu deh. Ya, gue tuh sebenarnya feminis gini loh. Saat lo ngerasa ada ketidakadilan di depan lo baru berjuang. Lo berjuang, lo bersuara. Jadi bukan feminis itu lo ngajakin orang. Gue ketemu Sisil nih misalnya langsung, "Sil ayo Sil jadi feminis aja," kayak gitu, nggak gitu. Asik banget. Nora Ya coba kita suaranya agak kencengan aja. Enggak, dia yang Nora. Iya terus. Bang Baron. Iya. Jadi feminis itu ya saat lo melihat ketidakadilan di depan mata lo berjuang, apalagi itu ketidakadilannya menyangkut gender perempuan gitu. Ya lo harus berjuang, harus melawan gitu. Jangan diem aja. Dan tapi kan ada nih yang feminis garis keras. Lu salah satunya nggak? Apa lu yang biasa-biasa aja? Dibilang garis keras enggak, garis keras juga sih, maksudnya gue masih bisa toleran lah sama orang-orang yang nggak mau diedukasi. Iya. Kalau garis keras itu lo ngotot, kayak dia harus gue edukasi sampai dia mau ngerti itu feminis apa. Sebenarnya gue kayak ya udahlah, kalau orang ini mau terima omongan gue, mau terima masukan dari gue, syukur. Enggak ya udah gitu loh kalau gue. Jadi nggak salah sih sebenarnya jadi feminis garis keras juga, cuman kalau gue lebih ya udahlah, gue nggak mau buang-buang tenaga gue buat orang-orang yang nggak mau dengerin gue gitu loh. Capek juga ya ngejelasin. Capek lah, ini gue capek ngoceh mulu nih. Lu minum dulu apa? Lu nggak ngerokok? Nggak ngerokok? Enggak, dia mah yang gua kenal tuh nggak ngerokok. Gue nggak ngerokok, udah berhenti lama Oh, tapi sempat ngerokok. tempat ngerokok. Gue tatoan aja, ini mau nambah nanti. Nambah. Full. Muka nggak? Enggak lah, muka aset masa depan. Tato kapal. Kapal api. Tato ke sendok garpu gue. Berarti kalau menurut pandangan lu nih, pandangan lu pribadi, patriarki itu ini banget ya, nggak bagus banget. Iya, jangan. Budaya patriarki itu sebenarnya harusnya dihilangkan sih. Kayak itu tuh budaya patriarki sebenarnya lebih merugikan perempuan sih. Kayak perempuan direndahkan terus gitu, disalah-salahkan terus gitu.
perempuan nggak boleh kayak gini, perempuan nggak boleh kayak gitu, perempuan tuh zina mata, perempuan tuh aib, aduh. Terus perempuan harus kayak gimana? Apa gue bisa lahir memilih gue nggak mau jadi perempuan? Kan nggak bisa kan? Tapi Sisil kayaknya milih deh itu. Lu milih kan? Sisil siapa bang? Ini pacaran Anda yang gondrong kemarin tuh. Kang Cilor, jelas. Patriarki. Tapi nih Pok, Hmm. kan gue lihat-lihat tuh banyak tuh wanita yang menuntut kesetaraan hak, Mm-mm. tapi itu dia nolak tuh. Kalau disuruh Nolak dalam apa? Nolak ya Kesetaraan. Heeh. Maksudnya gimana? Dia minta hak tapi nolak buat disetarain gitu. Lu ngerti nggak? enggak. Lu nggak jelas. Tidur Baca. aja, pengen jadi ikan. Tahu pengen jadi lembu. Coba Anda bisa menjelaskan. Net. Banyak wanita yang menuntut kesetaraan hak tapi dia nolak dalam hal kesetaraan. Contohnya Contohnya Pok. Ini gue mau nanya ke lu. apa kayak ini, kayak misalnya di bus gitu. Iya, coba di bis nih gini. Kayak di bis kan kayak di bis tuh ada kursi prioritas. Ya nggak boleh dong. Lu gila ya? Orangnya mau Ini di menjelaskan. patriarki nih. Siramnya. Udah nggak apa-apa, hostnya masih pemula guys, nggak apa-apa. Terus. Terus. Jadi contohnya tuh kayak misalnya di bus, gue sih sering sih beberapa wanita ini suka kayak memanfaatkan keadaan. Jadi kayak di bus dia ngelihat nih penuh, misalnya desek-desekan ada cowok-cowok pada duduk, dia bilang cewek dong yang duduk dong, alah dong sama cewek. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Kalau mau dianggap kesetaraan gender, ya harusnya mereka bisa terima. Harusnya kalau ya yang cowok yang udah dapat duduk, kenapa kita mesti ngedesek dia buat berdiri buat gantiin kita yang duduk? Nggak gitulah. Oh gitu. Ya sebenarnya cewek-cewek yang kayak gitu cuman kurang diedukasi aja sih. Perempuan-perempuan yang kayak gitu kurang diedukasi. Gue waktu itu nge-DM temen gue. Dia salah satu feminisme banget Garis keras. kayaknya dah. Nah, terus Gue nanya gini, kalau misalkan, kan gue nggak ngerti apa-apa nih sebelumnya tentang feminisme. Gue nanya doang, kalau misalkan dia kan bilang menuntut kesetaraan dalam semua hal. Kalau dia bilangnya nggak cuma pendidikan katanya, dia semua hal. Gue tanya gini, kalau misalkan ada, kalau cowok kan misalkan cowok salah atau cowok maling lah gitu, cowok maling kan udah pasti dipukulin dong, kalau cewek digebukin. maling enggak. Gue nanya kayak gitu ke dia. Terus kalau misalkan lo nuntut kesetaraan, kalau misalkan cewek maling berarti harus dipukul juga nggak? Gue nanya kayak gitu. Terus dia jawab, iyalah pukulin aja kalau perlu, kata dia gitu. Itu kalau menurut lu gimana kalau kayak gitu? Kalau Apa dia dari- kah yang salah? Sebenarnya gini loh, kekerasan itu nggak diperbolehkan mau apapun alasannya, walaupun si orang ini salah, si orang ini maling sekalipun sebenarnya nggak boleh loh dipukulin, mau dia wanita mau dia laki-laki. Kita tuh negara hukum, kita punya hukum kan. Tapi kalau Nggak kebiasaan boleh. gimana tuh? Ya jangan lah, harus dihilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kalau udah klepto, Ya, Ayo. sebenarnya gini loh, kan kita punya negara hukum, kita punya hukum. Kayak masyarakat kita juga nggak boleh sebenarnya main hakim sendiri. Kita udah punya hukum gitu kan. Mereka manusia loh, mereka harus diperlakukan sebagaimana manusia. Walaupun mereka salah, walaupun mereka pencuri, walaupun mereka pembunuh sekalipun, mereka manusia. Biarinlah hukum yang bekerja gitu. Emang dengan lo mukulin dia, lo merasa lo lebih suci, lo nggak berdosa gitu kan? Nggak mungkin kan? Sama kayak halnya kalau orang digerebek gitu, tau gak lo? Di hotel-hotel digerebek gitu kan. Nah, ya itu gimana lagi tuh kalau kayak pacaran gitu? ya. Iya. Padahal nggak ngapa-ngapain tuh. Lu kan pernah nih? Pernah le, ngaku lah, biar bapak lu nonton. Menurut gua sih itu udah salah ya, kayak kayak ngegerebek nggak punya dosa aja gitu. Kayak bukan gua melegalkan Perzinahan. perjinahan, bukan, tapi mereka manusia loh. Emang lu nggak pernah salah? Jadi gue tuh sebelum menghakimi orang, gue selalu berkaca diri sama diri gue pernah salah nggak ya? Terus gue juga selalu mikir, ini manusia loh, masa iya sih kita mau menghakimi sendiri gitu? Kan nggak gitu hukumnya, kita punya hukum. Kita punya hukum, kita negara hukum, biar hukum yang berjalan gitu. Serahin semuanya ke hukum, gak usah main hakim sendiri. Jadi kadang suka kasihan sih sama orang-orang yang dia salah mencuri, emang dia salah, tapi dipukulin itu tuh salah banget. Begal dipukul. Nah itu tuh. Nah, Iya, kan koruptor nggak
dipukulin, maling ayam dipukulin, gimana tuh? Balik berarti tuh. Harusnya emang nggak boleh dipukul, nggak ada kekerasan itu nggak diperbolehkan, dan bentuk apapun tuh nggak boleh kekerasan. Pukulin Fatih. Ah, kok jadi saya? Nah ini gue mau nanya nih, dia nih. Satpam kan yang di penjara. Iya, karena dia kan kayak ngambil hak asasi manusia orang loh. Emang mereka begal salah, tapi apa perlu sampai dihukum sampai mati? Tapi kan kalau misalkan yang ngebegal malah ngebunuh itu satpam, begal kan nggak ketahuan, bisa kabur gitu misalkan. Tapi kan dia bakalan diproses hukum nantinya kalau misalnya emang ketahuan. Emang dia bakalan selamanya jadi begal? Iya kali gitu. Turun temurun dari keluarga oke nenek gue. Turunan. Percaya hukum karma nggak sih? Gua nggak percaya. Gua salah satu orang yang nggak percaya hukum karma. Gua nggak pernah dapet karma anjing. Wajib. Kau suci. Sumpah, bukannya suci Aku berdosa. goblok. Tolol lu. Enggak, soalnya gua orang yang nggak percaya hukum karma. Iya. Nggak Siap, karma ongoing. Selama gua punya Tuhan. Wah. Gua punya Tuhan, bro. Siap Bang Jago. Iya. Itu udah beda konteks lah. Beda konteks ya? Ya lah, kita kan mau bahas feminis, bukan bahas polisi. Iya sih. Gimana sih abang satu ini nih? Udah deh. Jadi, gua mau nanya nih Po lagi satu lagi nih buat closing. Apa nih harapannya buat feminis ke depan aja? Harapan gua buat feminis ke depan itu Kecengan, Po. kita tuh tetap semangat memperjuangkan hak kita, memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Harapan gue juga semua perempuan di luar sana tuh yang belum diedukasi supaya belajar lagi gitu, kayak lebih lagi menghargai lagi perempuan-perempuan lainnya, terutama korban-korban pelecehan seksual gitu kan. Kayak pengen, ayolah kita sama-sama wanita, kita harus support gitu. Kalau lo nggak punya empati sesama wanita, seenggaknya lo gak usah menghakimi dia gitu. Intinya saling Support. Empati apa Fatih? empati. Itu kan yang kartu. Jadi gitu tuh teman-teman. Denger ya. Harapannya tuh kalau Iya buat tuh benar. patriarki gimana? Buat patriarki di Patriarki. luar sana. Semoga cepet sadar. Semoga cepet bisa berubah lah ya, kayak aduh ngapain sih patriarki lagi di 2020 gitu. Kayak Keren. ini mau 2021 loh kita. Masa masih patriarki juga? 2 bulan lagi ya? Iya, 2 bulan lagi 2021. Masa masih mau patriarki juga sih? Oh gitu. 2 bulan lagi Bang Fatih ke puncak nih. Ya, sekali gitu udah aja dibahas. Berarti seperti itu penjelasan feminis menurut Menurut teman kamu. Emang aku bukan teman kamu? Teman kita lah. teman kita. Terima kasih banget buat siapa namanya? Dande. Dande. Adakah yang mau dipromosi-promosiin Instagram, jualan apa ayam? Apa sih Ayam dia lu potong. biar orang-orang pada tahu. Jangan lupa ya guys, follow Instagram gue dande.lion55. Live streamingnya di Lucky Live sama Up Live Satu lagi tadi? sama Tantan. Tantan. Pokoknya cari aja ID-nya Dande69. Dande 69, bro. Open order daging kijang. Anjing. Enggak bohong, enggak jualan, gengs. Enggak. Berarti cuma ini apa live aja, artis berarti dia. Selebgram. Bahas apa kalau live gitu biasanya? Ngobrol-ngobrol aja kayak gini. Oke, gini. Ngobrol sama fan kalau di live streaming itu yang nontonin kita yang suka nyawer-nyawer itu namanya spender. Spender. Terus yang live-nya itu kayak gue namanya host. Oh iya, Nah, tahu kayak gua. kalian nih lagi nge-host kan, gue juga host gitu kan. Jadi ya ngobrol-ngobrol aja, ngomongin Sharing-sharing. iya, baper-baperin spender biar disawer terus ya kan. Udah berapa banyak fansnya? Banyak Apa sih ya? apa sebutan yang nonton lah, followers gitu. Banyak. Enggak, berapa? Gua nggak tahu. Ada. Beda-beda. Oh, setiap live itu beda-beda. Kalau yang Paling banyak di mana? paling banyak Di Tantan udah 16K. 16.000. Iya. Buset, yang nonton Hostnya udah 16. berapa lama? Mbak? Host dari mulai zaman Covid aja. Kan Covid pendapatan menurun nih bulanan dari kantor. Jadi ya sambil mencari Selingan. pemasukan lain ya kan. Karena gue kan wanita berkarir. Gue mandiri, gue cari duit sendiri. Besok-besok gantiin host kita aja ya. Jangan dong. Kita makan nasi dari mana? Bro? Siap. Jangan dong. Yaudah. Terima kasih buat
dan di Oh, nggak iya. apa-apa kan, nggak Thank kena you, corona kita mah. Tos dulu dong, biar Iya. nggak selek. Baut kali. Terima kasih buat hadir di podcast Haji Tile malam ini. Thank you. Nggak kenapa-napa kan gua share Gak apa-apa. unek-uneknya Nggak kali apa-apa. banyak yang nonton Share jadi aja. teredukasi. Jadi dengan harapan gue muncul di YouTube kalian ini, jadi makin banyak orang-orang yang sadar pentingnya edukasi diri. Terus makin berkurang juga patriarki. Terus buat korban pelecehan seksual tuh berani speak up gitu. Jangan diam aja karena kamu nggak sendirian gitu. Terus kamu nggak perlu takut untuk disalahkan juga gitu. Kamu nggak sendirian, Tile. Aku nggak sendirian. Lu kan pernah dilecehin tuh. Iya, pernah aku juga begitu. Serius lu pernah? Sama siapa? Cewek. Lu dilecehin sama cewek. Nah kalau itu jatuhnya apa? Ya, sama aja pelecehan seksual juga, mau cewek mau cowok, mau perempuan mau laki-laki, kalau sudah dilecehkan seksual yang namanya pelecehan juga. Laki-laki sama laki-laki juga. Ya nggak apa, emang ada. Jadi memang bukan perempuan doang yang suka dilecehkan, laki-laki pun suka dilecehkan. Jadi makanya pentingnya itu edukasi diri gitu. Gitu. Jangan Gitu, memperkosa Bos. orang, jangan melecehkan orang lain. Satu pertanyaan deh terakhir. Kalau misalkan kita gua nggak tahu sih ini jatuhnya patriarki atau bukan ya. Tapi gua sering denger banget itu di Twitter. Misalkan orang udah nikah. Nah, si istrinya nih capek gitu, nggak mau berhubungan badan. Nah, tapi suaminya tetap mau berhubungan badan. Itu jatuhnya pemerkosaan apa gimana? Iya sih, bisa ke pemerkosaan karena kan jatuhnya dipaksa. Meskipun udah sah. Iya, kan dipaksa. Nanti burung lakinya gimana? Iya. Pakai tangan. Ya ampun. Nganggur. Jajan. Sebenarnya balik lagi ke komunikasi sih itu ya. Jadi komunikasi itu emang penting banget di kehidupan sehari-hari kita. Bener sih. Kayak lo kalau udah berkomunikasi sama suami lo, gue nggak mau gitu, gue capek gitu, gue nggak mau kayak gini. Ya harusnya suami lo ngerti, tapi kalau suami lo maksa jatuhnya pemerkosaan. Walaupun itu suami lo. Tuh gitu, Berat. jangan suka begitu. Gue belum nikah. Jangan paksa-paksa orang. Nggak boleh dipaksa. Fatih, gue maksa bapak lo doang. Tuh. Ya udah, terima kasih sekali lagi buat Dande, buat malam ini. Kapan-kapan main lagi ke sini. Kita bahas Oke. lagi. Boleh, Enggak boleh, apa-apa. boleh. Terima kasih. Sekian podcast dari kita. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sabrek. Oh sabrek apa? Sabreknya gratis. Sabrek. Nggak bayar. Ya udah gitu aja deh. Terima kasih. Apa, Bang? Channelnya. Udah gua sebutin Udah tadi. tadi. Gua udah Lagi sebutin dong, 5 lagi dong, kali. promosi lagi dong. Haji Tile. Haji Tile. Semangat, kalau promosi itu harus semangat. Semangat. Jangan lupa Pokoknya jangan lupa tonton terus channel YouTube ini di podcast Haji Tile bersama gua dan bapak gua. Fatih Syahban. Channel Oh iya, darah channel. Darah Muda yang udah disupport sama artis-artis ibu kota. Wih, keren. Ya enggak? Terima kasih sekali lagi. Bentar lagi ini ya. Yoi, thank you. Udin. Din. Oke, thank you.